Shalom. Sebelum memulai ibadah hari ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Papa Mama diminta untuk membimbing adik-adik selama beribadah. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan hadir dimanapun, termasuk juga di rumah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan pakaian yang sopan dan rapi ya. Selama beribadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, apalagi tidur. Ingat, adik-adik sedang beribadah, bukan sedang menonton. Adik-adik juga diminta untuk mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias dan bebas berekspresi ketika memuji dan menyembah Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk Tuhan ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, shalom adik-adik. Wah, adik-adik ketemu lagi dengan Kak Vina dan Kak Maris. Iya. Nah, adik-adik di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, aku diberkati. Yes. Oke. Kak, coba lihat tuh Kak, adik-adiknya sudah siap belum ya mau beribadah hari ini? Lagi ada yang siap-siap Kak. Oh, masih ada yang siap-siap? Oh iya Kak Maris, kita kalau beribadah harus sungguh-sungguh ya Kak? Harus sungguh-sungguh Kak. Iya, berarti nggak boleh, ntar pas doa nggak boleh lihat kiri kanan ya? Boleh Kak, nggak boleh sambil makan juga kayaknya Oh Kak. iya nggak boleh ya, harus penampilan yang terbaik ya Kak? Iya, karena kita mau menghadap Tuhan Yesus Kak. Iya betul sekali. Oke adik-adik, nah sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Vina. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Tuhan, tuntun kami ya, Kami ya, supaya kami kami bisa bisa sungguh-sungguh sungguh-sungguh merasakan merasakan hadirat Tuhan. hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin kami. pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham ya. Adik-adik semua harus semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu. Semuanya lompat-lompat. Ayo lompat. Sudah lompat-lompat Kak? Waktunya sudah Kak. Oke, musik. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali. anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali. anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu. Lari di tempat. Lari. Adik-adik sudah lari semua. Lari cepat. Oke, musik. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali. anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali. anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu. Jadi patung. Ups, nggak boleh bergerak. Oh, jadi patung nggak boleh ngomong.
Bisa jadi patung semua. Hah, Kak Maris nggak boleh bergerak. Oh, Kak Vina juga nggak boleh ya. Bisa jadi patung semua. Oke, sudah hebat adik-adik, ya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Wah, yuk lagu apa Kak? Kita mau jalan sama Tuhan Yesus. Siapa di sini suka jalan sama Tuhan Yesus? Iya dong, kita harus semuanya mau ya jalan sama Tuhan Yesus. Jalan sama Tuhan Yesus itu enak loh. Ya kan Kak Maris? Benar sekali Kak. Oke, yuk kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke, musik Kak. Ingat ya adik-adik, kalau ada kata jalan kita harus berbelok. Dari mana dulu nih Kak? Iya, kalau sebelah sini Kak. Ini Kak ya. Jalan serta Yesus. Putar. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita semua harus jalan serta Yesus ya Kak ya? Iya. Iya, karena jalan sama Tuhan Yesus itu enak sekali adik-adik. Iya, oh iya tadi pas kita main game itu ada yang salah nggak ya berbeloknya Kak? Kita hampir salah Kak Vina. Oh iya tadi Kak Vina hampir salah, tapi nggak apa-apa. Next time kita Benar semua. harus benar ya, nggak apa-apa ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk yang rapi. Duduk ya semuanya ya. Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Jangan lihat kiri kanan. Papa mamanya juga boleh menyembah sama-sama dengan adik-adiknya. Ayo adik-adik semua, kita mau nyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dengan kita. Oke adik-adik. Bapa ku cinta
Bapakku cinta Kau. Sekali lagi Bapa. Bapakku cinta Kau. Ayo adik-adik tepuk tangannya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Ayo adik-adik kita bawa penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Kami memuji. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik. Kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kami cinta Tuhan. Kami sayang Tuhan. Tuhan Yesuslah segalanya bagi kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan sangat baik. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik ikutin Kak Vina berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau Tuhan Yesus tersenyum ya, melihat kami yang sungguh-sungguh. Tuhan, inilah tanda cinta kami kepada Tuhan. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Kak Febi yakin semuanya pasti menjawab kabarnya adalah luar biasa, aku diberkati. Yes. Oke adik-adik, ketemu lagi nih bersama Kak Febi. Di minggu pertama bulan Desember ini, tema firman hari ini adalah tentang pengurapan yang baru. Oke adik-adik, siapa di sini di rumah adik-adik yang tahu apa sih itu pengurapan? Apa itu pengurapan yang baru? Nah adik-adik, kita mau belajar dari satu tokoh yang masih anak-anak di Alkitab, yang dari masa kecilnya dia sudah mendapatkan pengurapan. Wow, dari masa kecilnya dia sudah dilihat bahwa dia punya potensi untuk menjadi orang besar. Nah adik-adik, coba kira-kira dari yang Kak Febi bilang tadi, siapa yang tahu?
siapakah anak kecil yang akan kita ceritakan hari ini, yang akan kita pelajari kisah hidupnya? Siapa adik-adik? Siapa? Nah, coba kita mulai ya. Yuk semuanya lipat dulu tangannya, tutup matanya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami siapkan Tuhan Yesus, hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, sepenuhnya untuk mendengarkan dan menerima cerita firman-Mu Tuhan. Sehingga nanti Tuhan ketika kami sudah selesai mendengarkannya, kami siap Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berjanji Tuhan mau duduk diam, duduk manis, tidak ganggu kakak adik kami, tidak ribut, dengar-dengaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Yang sudah sama-sama siap, dengan kencang sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, jadi nih waktu itu bangsa Israel ada seseorang bapak namanya Isai. Nah, Isai ini mempunyai anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya berbadan tegap, berbadan besar. Mereka memiliki postur tubuh yang kalau untuk berperang itu, wah udah pasti gagah perkasa deh penampilannya adik-adik. Waktu itu ada seorang nabi. Adik-adik pasti tahu dong siapa nama nabi pada zamannya Israel? Nabi Samuel. Nabi Samuel dia disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya Isai. Anaknya Isai yang akan dia urapi, yang nantinya akan menjadi raja. Wah, KPB yakin nih sudah mulai tahu nih siapa nih orangnya. Nah adik-adik, waktu Samuel datang ke rumah Isai, Samuel bilangin sama si Isai apa maksudnya ke situ. Akhirnya Isai tunjukin nih anaknya yang pertama, yang laki-laki. Tahu gak adik-adik, Isai langsung bilang kayak gini loh. Wah bener-bener ya, ini bener-bener yang Tuhan mau. Bener-bener yang mau Tuhan urapi. Badannya besar, tubuhnya kekar, posturnya wah cocok banget deh jadi raja, jadi pemimpin. Tapi adik-adik, Tuhan bilang seperti ini. Samuel, bukan yang itu. Bukan yang dilihat manusia yang aku mau, tapi yang dilihat oleh Tuhan. Bukan yang itu Samuel. Akhirnya Samuel bilang, Pak Isai, ada nggak yang lain lagi anaknya? Ditunjukin lagi sama Pak Isainya anaknya yang kedua. Wah gagah banget, keren banget badannya. Tapi kata Tuhan, bukan yang ini juga. Akhirnya ditunjukin lagi anaknya yang ketiga. Samuel bilang kayak gini juga adik-adik, sama juga ekspresinya dia. Pasti yang ini nih Tuhan, pasti deh yang ini, yang mana lagi ya kan Tuhan? Tuhan bilang, bukan yang itu Samuel. Akhirnya Samuel bilang, Pak Isai, emangnya masih ada lagi anaknya laki-laki? Coba deh, kalau ada tunjukin dulu deh sama aku, kayak gitu kan. Terus Pak Isai suruh anaknya yang tadi 3 orang itu untuk menjemput adiknya. Ada kok, ada. Tunggu ya dijemput dulu ya. Datanglah adik-adik, seorang anak yang masih imut-imut, yang mukanya masih kemerah-merahan, anak boy, anak cowok. Datang dia habis menggembalakan dombanya. Domba papanya yang cuma 2-3 ekor itu adik-adik. Dia datang. Terus Tuhan bilang, nah Samuel, yang ini nih yang akan engkau urapi. Nah adik-adik, kemudian Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak yang dia gunakan untuk mengurapi Daud. Ketika Samuel mencurahkan minyak itu adik-adik, itu artinya Daud sudah diurapi. Ketika seseorang diurapi, dia sudah pasti dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan adik-adik. Dia sudah dimateraikan. Artinya dia sudah punya kuasa, yaitu kuasa Tuhan, bukan kuasa dia sendiri adik-adik. Kuasanya Tuhan ada di dalam dirinya Daud adik-adik. Setelah itu ya sudah, Nabi Samuel pulang lagi
hari-hari seperti biasanya lagi, dan tibalah nih pada suatu hari bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adik-adik musuhnya bangsa Israel. Jadi waktu itu ada nih seseorang yang badannya besar yang bernama siapa? Goliat. Wah, itu adalah panglimanya Filistin deh yang paling ditakutin. Jadi adik-adik, kan mereka berseberang-seberangan nih si bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Kalau bangsa Filistin udah mulai keluar nih, datanglah si Goliat juga. Duk, 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 gitu kan adik-adik. Terus si bangsa Israel langsung ketakutan. Terus si Goliatnya langsung kayak gini, hahaha, siapa di sini bangsa Israel yang berani ngelawan aku? Pasti nggak ada. Wah, badan kalian semua kecil-kecil dibandingin dengan badan aku nih. Wah, disentil doang langsung jatuh adik-adik. Nah adik-adik, Goliat itu badannya besar. Badan abang-abangnya Daud sudah gagah perkasa, badannya Goliat lebih besar lagi. Belum lagi nih dia pakai baju zirah yang bersisik. Wah itu beratnya adik-adik, berat banget deh. Kak Feby yakin banget tuh. Nanti adik-adik baca ya, 1 Samuel 17. Ada di situ adik-adik. Beratnya bajunya Goliat tuh berat banget. Belum lagi ketopong yang dipakainya. Belum lagi perisainya. Wah itu untuk yang ada di tubuhnya aja udah berapa puluh kilo, bahkan berapa ratus kilo tuh adik-adik. Jadi asal Goliat keluar, bangsa Israel semua sembunyi, nggak ada yang berani keluar. Terus bangsa Filistin ini bukan cuman secara postur tubuh besar, tapi mulutnya suka ngejek-ngejekin, bangsa Israel nggak ada yang berani ngelawan aku, gitu-gitu adik-adik. Suatu hari nih Daud pergi nih, disuruh papanya ngantar makanan bekal untuk abang-abangnya. Daud antar dulu nih untuk abang-abangmu yang lagi berperang. Daud pergi kan adik-adik, karena dia anak yang taat, dia pergi. Ngantar bekal untuk siapa? Abang-abangnya. Sampai di situ dia lihat Goliat, terus dia bilang, itu siapa sih? Kok sok-sokan nian ngomongnya kayak gitu? Emang siapa sih mereka itu? Kayak gitu adik-adik. Terus kata abangnya Daud, gak boleh ngomong kayak gitu. Dia itu badannya besar, kita aja semua takut di sini loh. Kalau dia keluar kita semua sembunyi, gak ada yang berani ngelawan dia. Terus adik-adik, si Daudnya bilang, kalau gitu aku mau ketemu Saul. Dia bilang kayak gitu, aku mau ketemu Raja Saul. Dia pergi, dia ketemu sama Raja Saul adik-adik. Dia bilang, Raja, maaf nih Raja, boleh gak Raja, kalau aku yang berperang melawan bangsa Filistin, melawan si Goliat itu, si orang sombong itu, kata Daud adik-adik. Terus Saul bilang kayak gini, Daud, emangnya kamu bisa? Kata dia. Daud bilang kayak gini, Raja, tahu gak sih, aku aja kalau menggembalakan domba-dombanya ayahku, kalau ada beruang atau harimau mau menyerang domba-dombaku, aku yang kalahkan Raja. Bukan teman-temanku, bukan orang-orang lain. Aku yang mengalahkan beruang dan harimau itu. Bisa aku Raja, karena aku datang dalam nama Tuhan, dibilang Daud adik-adik. Setelah itu Raja bilang, oke, boleh. Pakailah pakaian-pakaian perang yang ada di kerajaan ini. Persiapkanlah dirimu datang melawan Goliat. Dipakailah adik-adik bajunya, ketopongnya, perisainya dibawanya adik-adik. Tapi ternyata semuanya kebesaran. Daudnya sampai, aduh gimana mau jalan nih kalau pakaiannya seberat ini. Aduh nyampenya mungkin bakal lama ini, kata si Daud. Akhirnya dilepasnya, dia gak pakai itu adik-adik. Karena apa dia bilang? Dia mau datang dengan perlengkapan Tuhan sendiri. Dengan rohnya Tuhan. Dia datang adik-adik, dia datang. Terus dia panggil si Goliatnya. Hai Goliat, ayo keluar lawan aku, kata Daud. Goliatnya duk, duk, duk,
keluar kan adik-adik. Terus yang lainnya bangsa Israel semuanya aduh cemas nih. Aduh bisa gak nih ya Daud ya ngelawan Goliat ya gitu kan. Nah terus adik-adik Goliatnya hahaha anak kecil kayak gini mau ngelawan aku. Goliat mungkin segini di badannya nih. Daudnya segini adik-adik. Kayak cuman disenggol doang langsung Daudnya bakal dipikir Goliat kayak gitu adik-adik. Tapi Daud bilang kayak gini. Dengan berani walaupun dia masih anak-anak, tapi dia berani, dia percaya dia punya kuasa yang dari Tuhan Yesus. Karena dia sudah diurapi adik-adik. Dia sudah mendapat pengurapan. Ada Roh Kudus di dalam diri dia. Dia berani, dia bilang kayak gini. Hei Goliat, aku datang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhanku. Engkau datang tidak dengan nama Tuhan siapa-siapa. Dia ambil ketapelnya, dia ambil batu dari kantongnya. Dia mulai puter-puter. Tuk, terlepaslah batu itu mengenai keningnya Goliat. Goliatnya mulai pusing. Dan tiba-tiba Goliatnya jatuh dia ke tanah. Wah adik-adik, setelah itu bangsa Israel, wah kita menang. Tapi adik-adik gak sampai di situ. Sama Daud, dia ambil tuh pedangnya si Goliat yang tadi Goliat bawa untuk melawan si Daud. Dia ambil pedangnya dengan, mungkin berat banget tuh ya pedangnya ya, kan Daud kecil banget tuh badannya. Dia diapain adik-adik? Dipenggal kepalanya si Goliat adik-adik. Terputuslah kepalanya Goliat. Wah, mungkin gak Goliatnya hidup lagi? Enggak mungkin lagi. Ada orang yang bisa hidup tanpa kepala? Gak bisa adik-adik. Goliatnya mati dan bangsa Israel menang. Oleh karena siapa? Karena siapa adik-adik? Karena Tuhan yang bekerja melalui Daud. Kok bisa sih Daud? Kok bukan abang-abangnya? Karena Daud yang mendapatkan pengurapan itu adik-adik. Abang-abangnya nggak dapat pengurapan. Cuma Daud yang mendapatkan adik-adik. Itu artinya ketika orang diurapi, dia bisa melakukan hal yang besar. Dia bisa melawan segalanya yang tidak berasal dari Tuhan. Kayak Goliat, emang dia dari Tuhan asalnya? Enggak. Tapi Tuhan izinkan Goliat boleh ada. Tapi bukan Tuhan yang menghadirkan Goliat adik-adik. Sama Daud dia lawan. Karena Daud punya kuasa. Sudah diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah adik-adik. Jadi nih, sekarang nih adik-adik, sama-sama ya kita minta pengurapan dari Tuhan. Walaupun kita kecil, walaupun adik-adik kecil, mungkin masalah lebih besar, tapi kita harus bisa adik-adik menjadi seperti Daud. Daud tuh kecil adik-adik. Cuman Daud yang dibilang di Alkitab masih kemerah-merahan sudah diurapi sama Tuhan loh. Sudah diurapi sama Tuhan melalui Nabi Samuel. Masih unyu-unyu kalau kata orang sekarang. Masih bocil, kalau kata anak-anak sekarang. Masih bocil-bocil si Daud itu. Tapi sudah dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena sudah diurapi. Orang yang diurapi, ada siapa di dalam dirinya? Ada Roh Kudus. Nah adik-adik, Kak Feby nih mau kasih tahu sama adik-adik. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, ketika kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal yang Tuhan mau nih adik-adik, Roh Kudus itu bikin rumah di hati kita. Wah, dia merasa nyaman nih. Dia mulai bangun rumah di hati kita. Dia mulai tinggal di hati kita. Karena kita setiap hari baca Alkitab. Setiap hari kita menyembah Tuhan. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita bantuin papa mama. Setiap hari kita gak gangguin adek. Setiap hari kita gak pernah ngomong kotor. Setiap hari kita gak pernah
bikin orang marah. Wah, berarti anak yang baik nih. Roh Kudusnya merasa nyaman. Wah, enak banget ya tinggal di hatinya anak ini. Tapi kalau kita berbuat nakal, ngejek-ngejek temen, gak baca Alkitab lagi, taunya cuman main HP untuk main game. Terus apa lagi? Kalau ada PR, taunya mencontek. Mau ujian, nyontek juga. Wah, itu yang nyaman tinggal di hati kita, si iblis adik-adik. Si iblisnya langsung kayak gini. Wah, seneng banget nih aku. Hei Roh Kudus, sana, pergi. Nih anak ini lagi bikin dosa loh, sana pergi. Ini rumahnya aku nih berarti nih. Berarti hatinya ini rumahnya aku nih. Sana pergi Roh Kudus. Roh Kudusnya langsung pergi loh adik-adik. Kalau kita benar-benar ngelakuin hal yang gak berkenan sama Tuhan. Tapi ketika kita diurapi Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang Tuhan mau, maka Roh Kudus tinggal di hati kita. Siapa yang mau ada Roh Kudus di dalam hatinya? Coba semuanya, aku pengen lihat nih, siapa yang pengen ada Roh Kudus di hatinya? Pasti semuanya nih. Makanya mulai hari ini, minta pengurapan dari Tuhan. Tuhan, urapi aku ya Tuhan, supaya aku menjadi anak yang baik, kayak gitu. Urapi aku Tuhan, supaya aku bisa melawan segala sesuatu yang jahat. Nah, adik-adik ketika kita diurapi, ada Roh Kudus, kita pasti bisa adik-adik seperti Daud. Oke adik-adik, siap melakukan firman Tuhan pada hari ini? Yang sudah kita dengar hari ini, siap melakukannya? Siap? Yang siap katakan, yes! Sekali lagi, yang siap katakan, yes! Beri dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Allah kami yang baik, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan segala hal yang baik Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan segalanya indah Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan pada hari ini Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, urapi semua adik-adik kami Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan Yesus boleh mendapat pengurapan yang sempurna dari Engkau Tuhan Yesus. Setiap mereka Tuhan, walaupun mereka masih kecil Tuhan Yesus, tetapi mereka boleh tampil seperti Daud Tuhan, yang berani Tuhan, yang memiliki kuasa Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak pernah lagi merasakan takut, sehingga mereka tidak pernah lagi merasakan tidak bisa Tuhan, karena mereka ada Roh Kudus yang tinggal di hati mereka, karena mereka sudah diurapi oleh Tuhan. Mari ya Tuhan, urapilah adik-adik kami Tuhan Yesus, urapilah Tuhan setiap mereka Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu turun Tuhan di semua rumah-rumah yang ada Tuhan, rumah-rumah adik kami Tuhan Yesus. Di setiap hati adik-adik kami, tinggallah ya Roh Kudus di dalam hati adik-adik kami. Biar Engkau Tuhan boleh merasa nyaman Tuhan Yesus di hati semua adik-adik kami Tuhan. Karena adik-adik kami melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini tidak ada yang sia-sia Tuhan. Engkau menjadikannya Tuhan bertumbuh di hati adik-adik kami Tuhan Yesus, dan boleh berbuah Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan besok, minggu depan, bahkan hari-hari selanjutnya, bahkan tahun-tahun selanjutnya, kami akan melihat Tuhan adik-adik kami semuanya, adik-adik Star Kids kami tumbuh menjadi anak, menjadi orang dewasa yang luar biasa Engkau berkati Tuhan, yang luar biasa Engkau urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus adik kami sepenuhnya, seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Orang tuanya boleh Engkau berkati, kakak adiknya Tuhan, keluarganya boleh Engkau urapi juga Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Shalom
adik-adik. Jangan lupa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa yang nantinya bisa ditransfer ke rekening gereja kita atau bisa di-scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Papa. Shalom Mama. Shalom Om. Shalom Tante. Shalom Opa. Shalom Oma. Salam semuanya. Hai, kamu rindu gak bisa ibadah langsung di gereja? Rindu. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu dong. Rindu banget. Apa yang paling kamu rindukan dari ibadah langsung di gereja? Bisa gereja bersama teman-teman. Rindu teman-teman dan kakak Star Kids yang kece-kece. Bertemu teman-teman dengan bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Rindu dong ketemu kawan-kawan. Rindu bertemu teman-teman yang baru. Bisa bertemu teman-teman baru. Sudah pernah belum kamu beribadah anak di MHCC? Pernah, sering lagi tuh. Pernah? Sudah dong. Sudah dong. Sudah dong. Sudah Kak, sudah sering. Waktu itu kita pernah beberapa kali ibadah sama papa mama di MHCC. Tapi kita ibadahnya di luar pakai tenda. Dan pernah juga di sebelah ruangan ibadahnya papa mama. Kamu merasa nyaman gak? Gak nyaman. Karena panas, gerah. Gak nyaman. Tempatnya kurang besar. Enggak, soalnya ribut. Ribut karena papa mama yang sedang beribadah. Enggak nyaman. Soalnya di luar panas, tidak ada kipas sama AC. Gak nyaman. Karena suara di luar mama papa berisik waktu ibadah. Gak nyaman, soalnya selalu terkena sinar matahari. Terus kalau nanti kita ada ruangan ibadah anak khusus buat anak-anak, kamu mau nggak? Mau dong, masa enggak? Mau dong. Mau dong. Mau banget. Mau Kak. Hah? Beneran? Mau dong. Shalom, kami mewakili ibadah anak Star Kids ingin mengajak papa, mama, tante, om, opa, oma, dan semuanya untuk sama-sama menabur dalam pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ibadah anak belum memiliki ruangan khusus yang cukup memadai untuk anak-anak dapat beribadah. Dan juga apabila nantinya gereja akan kembali beribadah secara onsite, anak-anak tentu memiliki kerinduan yang sama untuk dapat beribadah secara onsite. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita tentu perlu memfasilitasi agar anak-anak dapat beribadah secara onsite dengan baik dan dengan prokes yang ada, yaitu 5M. Salah satunya adalah menjaga jarak. Untuk itu, mari sama-sama kita ambil bagian dalam menabur untuk pembangunan ruangan ibadah anak Star Kids di MHCC. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Ayo sama-sama menabur. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Wah, ketemu lagi ya dalam dunia sekolah minggu, dunia anak-anak, dunia Star Kids. Kali ini Kak Riris akan membagikan kuis. Dan siapa yang mau dapat hadiah dari tim Star Kids? Angkat tangannya. Ya, adik-adik gak terasa ya, ini di minggu pertama bulan ke-12 tahun 2021. Artinya sebentar lagi kita mau Natal. Nah, adik-adik, sebelum kakak kasih kuis, kakak akan berikan dulu jawaban kuis 2 minggu lalu beserta siapa pemenang-pemenangnya. Nah, siap adik-adik? Nah, kalau 2 minggu yang lalu kuisnya mengenai
Matematika Alkitabiah bagian kedua, yaitu tentang nama kitab. Kita tahu bahwa Alkitab kita memiliki 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, oke adik-adik, kakak akan sebutkan jawaban kuis 2 minggu lalu. Kalau 2 minggu lalu pertanyaan pertama yaitu 10 dibagi 2 dikali 5 ditambah 13 itu sama dengan 38. Kitab ke-38 adalah kitab Zakaria. Yeay. Jadi kalau adik-adik jawabnya 38 hasil penjumlahannya itu adalah kitab Zakaria. Oke? Lalu yang kedua, 30 dikurang 15 ditambah 15 ditambah 30. Hasilnya berapa adik-adik? Tentunya 60. Nah, urutan kitab ke-60 adalah kitab 1 Petrus. Apa adik-adik? 1 Petrus. Ingat, 1 Petrus itu jawabannya. Lalu pertanyaan ketiga, 17 ditambah 17 dikurang 2 ditambah 10. Hasilnya berapa adik-adik? 42. Urutan kitab ke-42 adalah Lukas. Nah, adik-adik gampang jawabannya. Lalu pertanyaan keempat, 21 dikali 2, 42 dong. Dibagi 2, 21. Dikali 2, 42. Ditambah 3, 45. Urutan kitab ke-45 sudah pasti itu di dalam Perjanjian Baru. Apa namanya? Kitab Roma. Yeay. Lalu pertanyaan kelima, 60 dibagi 4 berapa? 15. Dikurang 2 berapa adik-adik? Dikali 2, dikali 3. 15 dikurang 2 sama dengan berapa? Dikali 3. Hasilnya adalah 9. Urutan kitab ke-9 adalah kitab 1 Samuel. Ya, seperti firman hari ini diambil dari 1 Samuel 16 dan 17. Lalu pertanyaan berikutnya, 20 dikurang 18, 2K. Ditambah 3, ditambah 3, hasilnya 8. Urutan kitab ke-8 sudah pasti dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut. Nah, kitab Rut. Selanjutnya soal ke-7, 8 dikali 9, berapa adik-adik? 72. Dikurang 16, sama dengan 56. Nah, 56 sudah pasti itu kitab Perjanjian Baru. Kira-kira apa jawabannya? Kitab 56, urutan kitab 56 yaitu Titus. Nah, kitab Titus. Pernah dengar kitab Titus? Iya, itu ada dalam Perjanjian Baru. Terakhir, 3 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5. 3 ditambah 3, 6. Dikurang 4, 2. Ditambah 5 jadinya 7. Urutan kitab ke-7. Perjanjian Lama atau Baru? Sudah pasti Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Oke adik-adik, itulah jawaban kuis kita 2 minggu lalu. Pemenang-pemenangnya akan kakak tampilkan, adik-adik bisa lihat di layar berikut. Tereng, ada 5 pemenang. Lihat adik-adik, siapa tahu ada nama adik-adik yang kakak tampilkan. Nih di layar, yeay. Selamat ya buat yang menang. Yang belum menang, tetap semangat. Akan ada kuis-kuis berikutnya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam kuis Matematika Alkitabiah bagian ketiga. Yeay. Nah, apa itu Kak? Kalau kemarin itu mengenai nama kitab, sekarang nama hewan jawabannya. Apa adik-adik? Nama hewan. Di dalam Alkitab itu banyak nama-nama hewan. Tadi juga Kak Feby sudah jelaskan, ada singa, ada beruang, ada rusa, ada apa lagi? Ada semut, ada
banyak nama hewan, ada Raja Wali. Ya adik-adik ya. Bagaimana caranya? Kakak kasih contoh. Perhatikan baik-baik. Di sini kakak akan buat soal. 19 ditambah 18 ditambah 34 sama dengan titik-titik nama hewan. Maksudnya seperti ini. Bilangan 19, ingat ya, bilangan 19 itu menunjukkan nama kitab. Adik-adik lihat, urutan ke-19 itu kitab apa? Kitab apa? Kitab Mazmur, ya. Tambah 18, bilangan 18 ini menunjukkan pasal. Lalu bilangan 34 itu menunjukkan ayat. Jadi 19 ditambah 18 ditambah 34 artinya Mazmur 18 ayat 34. Kira-kira di dalam Mazmur 18 ayat 34 ada nama binatang apa? Apa adik-adik? Iya, rusa. Betul. Nanti adik-adik lihat ya, dalam Alkitab dikatakan bahwa yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Nah, adakah nama hewannya? Yaitu nama hewan rusa. Bisa dimengerti adik-adik? Oke, kakak akan buat soalnya. Soal pertama. 24 ditambah 13 ditambah 23 sama dengan apa nama hewannya? 24 ditambah 13 tambah 23. Jadi kitab ke-24 kitab apa? Pasal 13 ayat 23. Cari ada nama hewan di situ. Oke? Nomor 2. 25 ditambah 5 ditambah 18. Kitab ke-25 kitab apa? Ditambah 5 pasalnya ditambah 18 ayatnya. Ada nama hewan. Betul adik-adik? Ya. Selanjutnya nomor 3. 10 ditambah 2 ditambah 18. Kitab apa urutan ke-10? Pasal 2 ayat 18. Apa nama hewan yang tercatat di kitab tersebut? Selanjutnya 61 ditambah 2 ditambah 16. Nih, kitab 61 ayo. Kitab apa setelah 1 Petrus 1? Tentunya kitab 61 itu urutan 61 sudah jelas pasti perjanjian baru. 61 pasal yang kedua ayat yang ke-16 ada nama hewan apa? Terakhir 20 ditambah 30 ditambah 25. Kitab ke-20 kitab apa adik-adik? Pasal 30 ayat 25. Sudah? Oke adik-adik, itulah pertanyaan kuis kita minggu ini. Matematika Alkitabiah mengenai nama hewan. Kakak tunggu ya jawaban adik-adik. Sekali ini kakak akan kasih kesempatan buat adik-adik 10 orang. Wah, kakak akan siapkan hadiah 10 orang. Yang pertama yang benar itulah yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah dari tim StarKid. Jangan lupa kirim jawaban adik-adik ke IG StarKid, GBI Abadi. Kakak tunggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Yuk semuanya kita tutup ibadah kita dengan doa. Angkat tangannya, kita berdoa ya. Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini yang sudah boleh kami lakukan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang disenangkan Tuhan melalui ibadah kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mengusahakan hati kami untuk sama-sama menerima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Jadi semuanya angkat kedua tanganmu, fokuskan hati dan juga pikiran adik-adik
kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita semuanya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bagi kita. Pengharapan Tuhan dari Tuhan juga ada untuk kita semuanya mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya juga. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ibadah ini. Sudah berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.